Disunahkan antusahhiyahut ta'am. Disunahkan agar engkau membangkitkan selera makan kepada orang yang sakit. Jangan orang sakit kan nggak doyan makan, jangan dibikin tambah nggak makan. Orang kalau sakit doyan makan tuh belum sakit. Orang yang bener sakit pasti nggak doyan makan karena lidahnya udah anteh. Apalagi ketika udah nggak mau makan. Karena kalau masih ada rezekinya Allah belum cabut umurnya. Jadi hati-hati ya udah nggak doyan makan ya. Disunahkan untuk membangkitkan selera makannya. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya sunnah kalau ada hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal ansor. Dalam hadis bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal ansor, menjenguk seseorang dari kalangan Ansor. Lagi sakit Nabi jenguk. Itu salah satu adab. Punya teman, punya kawan, punya relasi, jenguk. Kita kenal, apalagi orang-orang yang punya pengaruh di diri kita. Orang tua, guru, orang yang lebih tua, sesepuh kita dan sebagainya. Jenguk. Nabi jenguk, padahal Nabi udah di atas segalanya. Sahabatnya sakit Nabi jenguk. Sahabatnya 3 hari nggak kelihatan, Nabi tanya. Kalau inti ditanya baperan. Mana mang 3 kali taklim nggak kelihatan, baperan, besok nggak ngaji lagi. Guru mau tahu aja urusan gue. Wah, zaman sekarang fudul katanya. Nabi fudul dong. Lah Nabi aja nanya. Nabi nggak ketemu sampai 3 kali, sahabat 3 hari nggak ketemu ditanya. Nanya tuh bukannya fudul, mau tahu keadaannya gimana. Ya. Nabi jenguk seorang laki-laki dari kalangan sahabatnya bangsa Ansor. Faqala, Nabi tanya sama yang sakit, akhlak, matashtahi, apa yang kau inginkan? Bahasa Betawi aja yang paling enak ya. Itu kalau pakai bahasa Indonesia yang terlalu tinggi nggak nyambung. Dengerin pada ceramah yang masya Allah pada ngangguk doang, pulang nggak apa-apa, nggak tahu apa-apaan nggak. Modalnya berkah, ngumpul sama Habib, berkah, ngumpul sama Kiai, berkah doang lo bawa. Pulang sampai rumah pusing aja lagi. Ya, belajar ilmu, ngerti, pulang bawa, amalkan. Itu berkah namanya. Berkah inti dapat, inti rasakan, ada ketenangan hidup, berubah inti punya hidup. Itu berkah. Lah datang sama Habib doang sebentar 10 menit berkah, sampai rumah pusing lagi, berantem lagi sama bini. Ya. Kata Nabi, apa yang kau inginkan? Apa yang mau? Lu mau apa? Ya, teman kita nih, inti mau apa? Apa kata sahabat Nabi? Qala astahi khubza burrin. Saya ingin sepotong roti kering. Ya, kalau orang sini roti kering, roti apa itu? Roti gambang. Ya, kayak roti gambang gitu. Aneh kepengen roti gambang gitu. Kalau ditanya orang jawab, ini akhlak. Dia habaib begitu. Ini aneh simpangin dikit buat dapat ilmu. Inti kalau ditanya sama tuan rumah datang, inti mau kopi apa mau teh? Jawab. Jawab, ini akhlak. Bilang mau kopi ngomong. Paham? Mau teh? Mau kopinya belum beli. Gak apa-apa gitu rumah, kopi gue belum beli, lo mau beliin. Jadi jujur, kalau mau teh, mau kopi. Dan diingat, sebab kalau inti bilang terserah, ternyata inti doyan kopi, dikasih teh, inti gak minum. Mubadzir. Berapa banyak orang minum, akhirnya ditinggalin di rumah orang, minum ditinggalin segini teh. Bayangin apalagi lebaran. Bisa bikin kolak gitu. Biasakan adab ketika datang ke rumah orang, inti dikasih minum, habiskan minumnya. Anda minum sama guru Anda, aqua sedikit, ya nggak habis. Ma Habib, lo minum lo habisin. Siapa mau minum bekas congor lo? Paham nggak bahasanya begitu? Ya, Anda mau didik murid-murid Anda gitu lo, gue aja takutnya tadi nggak biasa. Kok begitu akhlak Habib? Ya bukan. Habib apa? Nabi nggak begitu. Nabi ketemunya sama sahabat. Kalau gue ketemu sama sahabat Nabi mungkin begitu, ketemunya sama elu. Ya sami mau, nggak kesetel. Lain. Ya. Nabi tanya, ini orang bilang jujur, bukannya berani banget ngomong sama Nabi, enggak, terserah Nabi deh. Kalau inti gitu tuh, akhlak nggak tahu caranya. Guruannya bilang almarhum, lo mau jadi wali nggak tahu caranya. Ini orang sekarang mau jadi wali nggak mau tahu caranya, berakhlak tapi nggak tahu ilmunya.
Mau apaan? Lagi sakit. Terserah, dibendurin ngomel. Yusuf orang sekarang. Ngomong jujur, mau apaan? Mau anggur? Dibeliin anggur. Nabi tanya, mau apa? Saya mau roti kering. Katanya orang tersebut. Fagama rojul fantolako. Maka bangunlah seorang laki-laki. Tetap Nabi nanya, nah bukan Nabi yang beli. Sahabat dengar temennya ngomong mau roti, sahabat langsung bergerak. Gak Rasul yang jalan, punya akhlak. Guru nanya ke murid, inti mau apaan? Mau jeruk Ustad. Itu denger kabur langsung. Bukan ustadznya juga yang beli. Lo sih emang gak punya otak. Haza akhlak itu. Begitu. Fantolako. Segera langsung nih. Laki-laki ini temennya beli dah. Ya, beli. Faja'a bikisrotin minna khubzin. Kemudian datang membawakan sepotong dari itu roti. Yang ditawari Nabi dia mau. Sahabat yang lain bergerak beli. Bawa ini roti. Kasih tuh. Ya. Fa'at amaha. Kemudian Nabi kasih makan. Fa'at amahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi terima, Nabi yang langsung kasih makan. Tuh, paham ya? Dikasih makan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fagola, apa kata Nabi? Idashtaha maridu ahadikum syai'an falyut'imhu. Nabi keluar. Ini namanya asbabul wurud. Jadi kalau ada hadis pasti ada sababnya. Datangnya Quran ada sababnya, namanya Al-Quran asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat. Sebab turunnya hadis ini ada semua. Jadi hadis bukan semerta-merta begitu aja, ada sabab-sababnya. Nah, di kitab Ilal Akhlak nih ada sabab-sababnya hadis keluar begini nih sebabnya. Sebab dari hadis yang Nabi keluar, apa kata Nabi? Idastaha maridu ahadikum, apabila seseorang dari kalian yang sedang sakit inginin sesuatu, kepengen sesuatu, falyut'imhu, kasih makan dia, turutin kemauan dia. Jadi kalau orang sakit kepengen, turutin. Lagi sakit mintanya duren. Lo sih bukan sakit lo. Emang kepengen ya. Itu biasa kalau orang sakit nggak macem-macem mintanya. Ya tolong dong, ane lagi kepengen jeruk, beliin. Ntar kalau nggak ada umur lu nyesel lo. Ya, beriin, kasih biar senang hatinya. Ya,